Lahir dari Allah,
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-82 ayat 2 dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kehidupan di masa sekarang, beribadah adalah sesuatu kebiasaan yang lazim dilakukan setiap orang, apalagi di bangsa Indonesia yang notabene sangat peduli dengan agama. Maka aktivitas keagamaan menjadi sesuatu yang rutin kita lakukan, saudara. Kita melakukan aktivitas rohani bisa karena mengikuti sekeliling kita, karena mengikuti apa yang kitab suci kita katakan, atau bahkan menghindari penghakiman dari orang di sekitar kita, saudara. Bisa jadi, atau mungkin juga murni karena kita merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan adalah sebuah kalimat yang sering kita dengar di tempat-tempat ibadah ataupun kata-kata yang sering terucap dari orang-orang yang berbicara di tempat-tempat yang bernuansa rohani, saudara. Tetapi apakah merindukan Tuhan menjadi sebuah kalimat klise yang manis didengar, menjadi alasan untuk kita terus melakukan aktivitas rohani kita? Atau apakah kita harus terus melakukan aktivitas kerohanian agar kita bisa melihara kerinduan pada Tuhan? Pertanyaannya saudara dikasih Tuhan, dan mungkin bisa untuk kita merenungkan bersama. Kalau kita melihat lebih dalam tentang kerinduan, definisi dari kerinduan adalah rasa yang muncul ketika kita memiliki keinginan atau harapan untuk bertemu sebuah pribadi, benda, keadaan, maupun situasi, saudara. Ketika kita belajar dari pribadi Raja Daud yang merindukan pelataran Tuhan, di kitab Mazmur tadi katakan, kita menemukan bahwa bukan pelataran yang menjadi pusat dari kerinduan Daud, namun pribadi yang memiliki pelataran itu, saudara. Itulah yang menjadi pusat dari kerinduan seorang Daud. Bahkan ketika kita merindukan sebuah pribadi, kita pun merindukan rumahnya, kepribadiannya, cara bertutur kata, pemikirannya, bahkan kebiasaannya. Dan dari kehidupan Daud kita belajar, merindukan Tuhan adalah sebuah momen yang harus terus terulang dan berulang, saudara. Bahkan semakin dalam kita mengenalinya, dan semakin dalam kita merindukannya, ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita semakin mengenalinya dan merindukannya. Kita akan merindukan caranya mendidik kita, merindukan jalan-jalannya, merindukan kejutan-kejutan ilahi yang Ia persiapkan untuk proses kehidupan kita, supaya kita semakin dekat dengan pribadinya. Maka saudara yang kasih Tuhan, baik untuk kita renungkan, apakah hari ini Tuhan masih menjadi pribadi yang kita rindukan? Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo Sobat BMTV, yeay, nggak terasa ya sudah mau di ujung akhir tahun 2021. Yeay, cepet banget ya ampun. Sekarang kita udah di tanggal 30 Desember. Wow. Tinggal 2 hari lagi nih. Betul, sudah tahun 2022. Iya benar 2 hari lagi. Bener-bener kan? Gak salah hitung kan aku? Nggak salah. Oke. Dan pastinya banyak harapan-harapan baru yang sudah ada di benakmu pasti. Betul ya kan? Nanti silakan cerita-cerita ya, boleh di sini.
Dan juga buat kalian mungkin yang sekarang lagi menikmati libur akhir tahun nih, Ta. Wah iya banget tuh, aku pengen banget sih liburan. Sama gitu kan, cuman kayaknya belum boleh liburan ya. Kalau yang deket-deket tipis-tipis mungkin boleh. Oke deh, pokoknya buat kalian semuanya jaga kesehatan aja gitu ya. Dan doa kita semua bahwa di tahun depan itu kasus COVID sudah melandai dan hempas gitu ya, karena semua udah vaksin. Amin. Yes. Ada amin. Amin. Oke. Kali ini kita mau bahas tentang Tradisi rayakan akhir tahun di berbagai negara. wow. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja yang punya. New Year's Eve. Benar. Gitu kan? Ternyata di tempat di luar negeri, di negara-negara lainnya itu ternyata punya ciri-ciri atau khasnya masing-masing loh, Kak. Dan yang unik-unik pastinya ya. Betul banget. Oke, nanti kita bakalan bahas Sobat BMTV selama 1 jam ke depan, so stay tune ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat yang mau lewat ini dulu. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, Sobat BMTV, masih dalam nuansa ingin merayakan tahun baru ya. Yes. Karena tahun baru segera tiba ya. Besok kan udah 31, malamnya jam 00 itu pasti kita sudah berganti tahun. Ya, apakah Sobat BMTV sudah menyiapkan berbagai pernak-pernik untuk tahun baru nih, seperti makanan, kembang api atau juga snack untuk menyambut tahun baru? Oke. Kalau Kak Ilham sendiri? Udah pada prepare belum? Kalau Udah aku pada prepare? enggak sih. Enggak ya? Pernah seheboh itu kalau malam tahun baru. Nah, kita mau cerita-cerita dulu deh tentang tradisi malam tahun baru. Oke. Kalau Marta tradisi malam tahun barunya ngapain biasanya? Kalau dulu sebelum punya suami.
Dulu sebelum punya suami sih Gimana? biasanya aku tahun baru sih pasti main ya sama teman, Oh, bakar-bakaran gitu. ya. Setelah pulang dari gereja biasanya main sama teman, bakar-bakaran. Terus kalau enggak ngumpul di rumah teman gitu. Tapi karena sekarang udah punya suami, ya jadi beda sih Kak. Jadi sekarang kebiasaannya tuh paling kita cuman di rumah aja, ke gereja. Habis itu nanti pulang dari gereja kita doa bareng keluarga gitu. Oh gitu. Jadi bareng-bareng keluarga gitu ya. Betul banget. Jadi nggak ada yang disiapin gitu spesial gitu. Nggak ada sih Kak. Paling cuman makanan snack-snack aja sih Oh ya. gitu, suka ngemil ya Suka soalnya ngemil. ya. Itu kayaknya selalu ada snack. Iya. Kalau kalian Sobat BMTV, apa nih hal-hal yang kalian lakukan ketika kalian mau menyambut malam tahun baru gitu? Kalau tadi kan Marta, sekarang coba Kak Inov cerita. Apa tuh? Gimana kalau malam baru Tradisinya. tradisinya? Ya kan, kalau yang aku inget, setiap malam tahun baru itu kayak ada momen yang berkesan gitu buat aku ya. Jadi kayak inget masa kecil gitu, kalau malam tahun baru itu pasti ibadah bareng di rumah Eyang. Ya kan? Di rumah Eyang. Nah itu berangkatnya tuh agak sore gitu ta. Untuk hindari macet atau Iya betul, karena zaman dulu kan masih euforia malam tahun baruan di pinggir jalan kan, ya Iya. kan. Dan aku inget banget itu tuh pasti hujan, ya kan. Berangkat jam 6, jam 7 gitu pasti hujan. Ya itu memorable banget gak sih, ya kan. Karena emang identiknya tuh kalau tahun baru sih biasanya hujan sih Mbak. Karena kan kita udah masuk penghujung Iya musim betul. hujan. Habis Gitu. itu kan Januari ya hujan sehari-hari. Desember gede-gede nih sumber ya. Hujan makanya. Iya toh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dari kecil itu selalu bersama keluarga dari almarhum papa aku ya. Jadi eyangku dan anak-anaknya, anak menantu dan cucu-cucunya gitu. Terus kita tukar kado. Wah, itu kadang kangen sih kalau sekarang ini pengen kayak gitu lagi gitu. Tapi- Cuman udah banyak yang nggak ada, sedih banget. Eyangku udah nggak ada, papaku udah nggak ada. Tapi bisa gitu dong kan. sama suami dan juga anak. Iya sih, dan mama gitu ya pastinya. Oke, terus habis itu beranjak remaja nih, ya kan? Itu tuh kalau remaja itu kan biasanya anak-anak suka malam tahun baruan, party-party apa gitu kan. Tiup Aku trompet. nggak pernah dong. Tiup trompet juga enggak? Enggak. Karena apa nggak boleh pergi gitu. Pokoknya kalau malam tahun baru harus bersama keluarga kayak gitu ya, untuk menghindari hal-hal gitu kan ya yang tidak diinginkan. Karena di luar kan bahaya juga kan Bahaya. sebenarnya. Terus ya remajaku gitu aja, jadi ke gereja. Nah kalau agak remaja itu udah bisa tuh malam tahun ke gereja, tapi habis itu tetap bareng keluarga lagi, kayak gitu. Terus habis itu udah nikah nih, ya kan? Wih seneng banget dong malam tahun baruan gitu. Ada kayak- suami. Iya ada suami. Terus waktu itu malam tahun baruan, habis nikah itu udah hamil gitu kan. Nah itu tuh di mana malam tahun baruannya ayo? Di mana, Mbak? Di Betania. Kukirain gitu pergi ke Bali. Kirain di Bali. Dalam hadirat Tuhan ya kan. Lebih baik satu hari di pelataranmu ya kan. Di Betania betul dong bareng teman-teman semuanya. Oke. Kayak gitu kan. Tapi seru banget habis itu bakar-bakar kayak gitu. Terus pernah juga sih ini malam tahun baru kayaknya sebelum, jadi setahun sebelum nikah itu aku coba tuh di jalan ya kan. Karena penasaran aja. Malam tahun baru di jalan tuh ngapain sih gitu kan ta. Ternyata ya krik juga. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nggak seneng. Ya kan, karena ya ngapain di jalan lihat orang petasan gitu, takut malahan ya kan. Terus rame banget gitu, banyak copet gitu kan ta, soalnya serem. Terus pernah juga momen malam tahun baru itu, waktu itu punya bayi kan ya berarti. Itu tuh tahu nggak, malam tahun baru tidur dong. Ya mau gimana, nggak kemana-mana juga. Nonton Jadi Home Alone atau apa enggak? enggak, tidur setahun. Tiba-tiba pas bangun, udah 2022. Iya, saya juga sering kayak gitu. Iya kan, Oke. kayak gitu. Jadi setiap momennya tuh beda-beda gitu, seru. Cuman ya itu setelah punya anak sih lebih ke tidur ya. Udah capek, jadi bodo amat mau tahun berapa. Iya sama aja Sama gitu. aja. Oke, kalau Sobat BMTV gimana nih malam tahun baruannya? Boleh cerita-cerita hal yang berkesan gitu buat kalian ya. Nah, ada beberapa tradisi tahun baru yang unik nih, ya kan, di berbagai negara. Wow, ada apa aja tuh? Yang pertama, membakar orang-orangan sawah dari Ekuador.
Wow, jadi di Ekuador itu masyarakat kerap merayakan pergantian malam tahun baru dengan tradisi membakar orang-orangan sawah di tengah malam. Selain itu mereka juga membakar foto-foto yang diambil tahun lalu. Hal-hal ini dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan di tahun baru loh. Oh gitu. Jadi di sana mungkin bakar gitu ya. Fire gitu kan, bakar foto tapi. Bakar foto sama orang sawah. Kalau di sini kita bakar orang sawah bisa nggak? Bakar foto iya. mantan. Iya, bakar kenangan Bakar aja kenangan. deh. Terus yang kedua, memasukkan 12 anggur ke dalam mulut Spanyol. Ingin mendapatkan keberuntungan lebih di tahun baru? Jika ya, mungkin bisa mencoba tradisi tahun baru di Spanyol. Di Spanyol mereka percaya jika bisa memasukkan 12 butir anggur ke dalam mulut saat tengah malam pergantian tahun baru, keberuntungan akan menghampiri sepanjang tahun baru. Coba kita coba. Kalau aku sih enaknya makan makaroni gitu 12 gitu. Oh, 12 ya. Makaroni kan kecil. Tapi tergantung anggurnya juga. Kalau yang kecil-kecil muat kan ya. 12 ya. Oke, terus yang ketiga adalah membunyikan lonceng 108 kali di Jepang. Wow. Kenapa ya kok 108 kali ya? Jadi di sana itu kepercayaan Buddhis ya. Hal ini akan membersihkan diri setiap orang karena 108 dentang lonceng melambangkan 108 pikiran kotor manusia. Ternyata pikiran kotor manusia ada 108 ya. Coba ketika kalian berpikir kotor ditulis deh apa benar 108. Kalau kita pikiran kotor apa kita klakson jadi klakson gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Oke. Terus kalau di Chili ada yang unik juga nih, Ta. Wow, ini lebih horor nih. Iya. Gimana tuh di Chili? Menginap di kuburan. Berawal dari sebuah keluarga yang menerobos pagar pemakaman agar bisa bermalam bersama keluarga yang telah meninggal di malam tahun baru. Hal ini kemudian menjadi tradisi malam tahun baru di Chili. Pemerintah mulai membuka pagar tempat pemakaman alias kuburan agar setiap orang bisa menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga yang telah meninggalkan mereka. Wow. Malam nggak bisa bayangin sih kan kalau rumah aku kan deket kuburan Bonoloyo ya kan. Bakalan rame deh kayaknya. langsung jualan di situ. Iya bener banget. SS, bakmi, mihun, paklay gitu kan, laris pasti. Laris es Bangjonya langsung laris di situ. Bener. Oke, apa kita harus ke Chili ya? Iya. Tiketnya ke sana. Oke, terus setelah itu ada yang di Siberia, ada yang unik juga, tak gimana? Melompat ke danau beku. Untuk sobat BMTV yang nggak tahan dingin, beruntunglah kamu tidak perlu menghabiskan malam tahun baru di Siberia. Hal ini karena di Siberia terdapat tradisi malam tahun baru di mana orang-orang melompat ke dalam danau dengan memegang sebuah dahan pohon. Dingin. Gitu. Jadi lompat ke danau yang beku gitu ya. Apalagi kalau Desember itu kan musim-musim salju ya. Iya. Ya ampun, itu apa ya, cita-cita banget deh pengen deh ngerasain Natal. Ya kan, karena kita sering nonton film gitu kan, Natalnya salju ya. Salju. Kita pengen Natalnya hujan. Iya. Sementara pakai salju kapas dulu. Salju kapas ada di pohon-pohon Natal iya, ya. Betul. Gitu aja udah bahagia ya, berasa kena salju beneran. Oh, aku tahu. Aku pernah itu nemenin anakku main di mall itu ya, yang Snowland itu ya kan. Seru banget, ntar Natalan mudah-mudahan buka ada pohon Natalnya bisa ngerasain salju ala-ala di mall. Abis itu nanti posting aku lagi ada di Siberia. Iya. Siberia. Aku Siberia. Oke, kalau di Skotlandia kayak gimana? Kado dari tamu pertama. Oh gitu. Jadi di Skotlandia, setiap tamu pertama yang berkunjung ke rumahmu wajib memberikan kado kepada tuan rumah. Sebelum hal ini pun harus dilakukan. Hal yang serupa saat berkunjung juga ke rumah orang. Jadi segera siapkan kado tahun baru sebelum berkunjung ke rumah temanmu. Itu di Skotlandia gitu. Jadi kalau kita mau berkunjung ke rumah teman, kita harus siapin kado. Gitu ya. Kalau di sini kita mau siapin kado kalau mau berkunjung ke rumah teman yang habis lahiran. Jagong bayi gitu. Oke. Terus, nah yang ini aku seneng banget nih. Apa di tuh, Estonia. Estonia itu mana ya? Belum googling aku. Ntar deh kalian cari ya, Estonia itu daerah mana.
Ini makan hingga 7 kali dalam sehari. Gak usah di Estonia, di Indonesia juga udah gitu gue. Apalagi makanya jangan lupa di es Bangjo. Bangjo lagi. Iya, jadi tradisi tahun baru di sana itu kayak gitu. Makanya 7 kali dalam sehari untuk melambangkan keberlimpahan selama tahun baru nanti gitu. Wah, ini kita senang banget nih dapat teman-teman kita semua di sana. Iya, Rekrutan dua-dua gemes. Rekrut langsung. Oke, terus kalau yang di Filipina kayak gimana, Tah? Semuanya berbentuk bulat. Berbentuk bulat gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi tradisi malam tahun baru di Filipina identik dengan bentuk bulan. Masyarakat percaya bahwa bentuk bulat melambangkan rezeki dan keberuntungan. Jadi pada saat malam tahun baru, mereka akan menyajikan berbagai makanan berbentuk bulat. Buah-buahan yang berbentuk bulan. Dan juga mengenai... Bulan apa bulat? Bulan. Bulat kan? Bulat. Buah-buahannya berbentuk bulat dan juga mengenakan pakaian yang memiliki pola bulat-bulat di dalamnya. Polkadot dong. Polkadot. Gitu. Gitu. Alright. Nastar masuk gak ya? Kan bulat. Iya. Aku jadi pengen nastar. ada yang jual nggak? Oke deh, nanti kita lanjut lagi mengenai tradisi unik yang ada di berbagai negara di dunia ini. Tetap stay tune di BMTV ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke Sobat BMTV, tadi kita udah dengerin berbagai hal-hal unik ya, tradisi yang dilakukan oleh negara-negara lain saat malam tahun baru. Yes, betul banget. Ada mungkin yang Kak Inov ingat, itu yang paling Kak Inov ingat yang mana? Makan 7 kali sehari dong. Sama dong kalau kayak gitu, aku juga ingatnya itu. Itu yang paling aku ingat juga. Oke, nah selanjutnya nih yang menarik juga di Yunani, Sobat BMTV, itu roti tahun baru dengan koin. Jadi di Yunani ini melibatkan roti yang di dalamnya sudah diletakkan koin ataupun jimat tradisional gitu ya setempat. Jadi jimat tradisional setempat yang disebut Vasilopita.
gitu. Jadi kepala keluarga akan memotong roti dan membagi-bagikannya kepada semua anggota keluarga untuk mendatangkan nasib baik kepada seluruh anggota keluarga. Kayak gitu. Jadi ada roti yang ada koinnya. Ya, namanya tradisi ya kan. Kalau kita gimana Kak? Kalau dikasih roti ada koinnya? Ya, koinnya dikantongin, rotinya dimakan. Nah itu dia ya. Lumayan, harus setia sama uang receh. Uang receh kalau dikumpulin jadi banyak juga. Betul ya kan? banget. Aku aja kalau nemu koin tak masukin celengan, tahu-tahu nanti akhir bulan, wah lumayan 100.000 gitu. Dari receh-receh, ya kan? Terus selanjutnya di Denmark kayak gimana Tah? Nah ini juga unik nih, melempar piring ke depan pintu. Wow. Kukirain kalau rumah tangga doang piringnya. Lempar Ternyata lempar piring. Ya Oke. ampun, serem juga ya. Iya, setiap Berisik dong ya, berarti ya. berisik, ntar dikiranya itu kenapa tetangga sebelah. Iya. Ternyata emang tradisinya. Ternyata emang tradisinya. Setiap tahunnya masyarakat Denmark akan mengumpulkan piring-piring yang tak terpakai sepanjang tahun. Piring-piring ini kemudian akan dilemparkan ke depan pintu saudara atau teman terdekat pada malam tahun baru. Semakin banyak piring yang dilemparkan ke pintu rumahmu, berarti betapa banyak teman yang kamu miliki sepanjang tahun ini. Oh gitu. Jadi banyak piring, banyak teman ya. Banyak Tah? piring, banyak teman. Kalau kita kan biasanya banyak uang, banyak teman. Banyak rezeki, banyak teman, banyak rezeki. Oh, banyak ya rezeki, kan? salah, Gimana sih kebalik. balik lu? Banyak uang. Emang pikirannya uang terus lu. Wah. Oke. Gimana nih Kak Indah, mau coba nggak lempar piring? Boleh, boleh. Langsung diamuk masa nanti. Diamuk masa kalau di sini ya. Terus kalau di Finlandia nih, Sobat BMTV itu melelehkan timah untuk meramal nasib. Kayak gitu. Wow. Jadi caranya di sana itu memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun yang baru dengan cara melelehkan lempengan timah dalam sebuah baskom air. Kayak gitu. Nah, bentuk timah yang terbentuk dipercaya akan melambangkan peristiwa besar yang akan terjadi. Seperti nih, kalau timahnya nih berbentuk menyerupai hati atau cincin, itu berarti pernikahan. Wih, berikut nih nanti teman-teman kita, Cie. Siapa aja mau ngelamar kan, jadi bentuk timahnya dulu seperti cincin. Terus, kalau bentuknya kapal melambangkan perjalanan yang jauh, serta kalau bentuknya babi berarti rezeki yang berlimpah. Wow. Oh iya, inget, terus selalu ada makanan babi kecap kalau di malam tahun baru. Itu berarti rezekinya berlimpah. Amin ya kan? Oke. Next, kalau di Amerika Serikat kayak gimana Tah? Mencium orang yang kamu cintai. Wih, kalau ini mah nggak perlu nunggu malam tahun baru lah, tiap hari lah. Tapi ini aku kalau yang jomblo Apa? gimana ya? Ini Amerika Serikat? Iya ya, Oke. bener. Ya, Tapi kan orang nggak yang harus. dicintai kan Banyak sih. istri, orang tua, ya kan. Betul. Bisa juga. Oke, di Amerika Serikat tepat saat jarum jam menunjukkan pergantian tahun, mereka akan mencium orang yang dicintai, pacar ataupun suami dan istri. Romantis kan? Romantis. Kayak kita setiap hari ini sih. Itu namanya so sweet Cute. gitu. So sweet gitu kata anakku kalau ngomong so sweet gitu. Tahu-tahu aja so sweet. Oke, nah selanjutnya adalah kalau di Makedonia ini lucu banget ya. Merayakan tahun baru itu nggak cukup satu kali nih Sobat BMTV. Karena pada tanggal 14 Januari masyarakat Makedonia merayakan sekali lagi perayaan malam tahun baru. Nah, pada malam ini orang-orang dewasa akan memberikan hadiah nih kepada anak-anaknya kayak gitu. Oke, terus kalau yang di Brasil kayak gimana Tah? Melempar bunga putih ke lautan. Pada hari pertama tahun baru, masyarakat Brazil melemparkan bunga-bunga berwarna putih ke lautan. Ini dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewi Lautan. Oh. Mereka juga percaya permohonan dan harapan yang mereka lantunkan saat melemparkan bunga putih ini bisa jadi kenyataan. Oke, kayak Gitu. gitu. Nah, kalau yang di Swiss itu adalah menjatuhkan es krim. Wih. Ini kesukaan kita nih Kak. Iya. Selain makan 7 kali, Iya, kita juga suka es krim ya. menjatuhkan es krim. Nah, jadi kalau di Swiss ini orang-orang akan menjatuhkan es krim ke lantai sebagai lambang perayaan tahun baru yang dipenuhi keberuntungan. Gitu. Kalau kita sih sayang banget sih es krimnya ya. Iya bener. Terus selanjutnya kalau di Turki gimana Tah? Menaburkan garam di depan pintu. Jika kamu merayakan tahun baru di Turki, selalu siapkan garam setiap perayaan tahun baru. Hal ini dikarenakan
Tepat setelah lonceng pergantian tahun baru berdentang, masyarakat Turki akan membuka pintu rumah dan menaburi garam di depan pintu. Itu dapat dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan kelimpahan terhadap rumah tersebut. Kayak gitu tradisinya ya. Kalau kita biasanya taburi garam itu cacing ya. Iya, biar nggak ada cacing, Nggak ada cacing ya. ular Nggak gitu ada kan. ular. Oke, nah setelah itu kalau di Indonesia ini pastinya kumpul keluarga, kumpul teman-teman, dan pastinya itu ada barbekyuan gitu Barbecue. kan, bakar-bakar kayak gitu. Kenapa sih? Itu kan biar guyup gitu ya, maksudnya bakar-bakar seru kalau bareng-bareng Betul kayak banget. gitu. Terus ada api unggunan juga gitu Betul. biasanya. Terus ya ada kan? musik-musiknya Iya. ya. Jadi kita masa remaja. Iya, seru banget pokoknya momen malam tahun baru ini gitu ya Sobat BMTV ya. Ternyata di seluruh dunia itu punya ciri khas mereka masing-masing gitu Betul banget, dan kan. ternyata unik-unik ya Kak gitu. Betul banget. Nah, apapun itu ya kan, yang pasti jangan terbuai dengan euforianya gitu ya. Kita harus tetap ingat bahwa ketika memasuki tahun yang baru nanti kita tetap butuh penyertaan Tuhan pastinya. Betul banget. Ya. Kita harus tanya Tuhan apa nih yang akan dilakukan nih selama setahun ke depan kayak gitu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi Sobat BMTV, jangan kemana-mana. Tetap di Good News Everywhere. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggungrejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke Sobat BMTV, gimana tadi? Unik-unik semua kan? Tentunya pasti ada yang berkesan atau mungkin yang Sobat BMTV lihat, wah ini unik ya gitu. Nah, tadi kan kita udah jelasin panjang kali lebar nih Kak, mengenai ciri khas atau keunikan masing-masing di negara ya kan? Yes. Nah ternyata kita karena ini berhubung adalah acara The Good News, ya kan? Good News Everywhere, ternyata kita ada The Good News-nya loh Kak. Apa Yes. tuh? Dan the good news is tahun baru semakin dekat nih Sobat BMTV ya. Jadi saatnya menetapkan tujuan baru dan berharap banyak kegembiraan dan membuat mimpi menjadi kenyataan di awal bulan nanti gitu pastinya ya, selama setahun ke depan gitu. Dan kata di atas itu harapan besar yang ketika kita akan meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan ujian iman kepada Tuhan dengan wabah COVID-19 yang ada di seluruh dunia gitu kan. Dan pastinya kita semua berharap di tahun 2022 mundur dong mesin waktu nih. Maaf ya, orang saya waktu jadi- nih. nanti Kak Inoh jadi muda lagi dan saya Iya, jadi anak mau kecil. sih 2022 ya. Dan pastinya kita semua berharap di tahun 2022 Aha. semua akan kembali seperti semula. Amin. Agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan menjalankan usaha kembali. Iya. Seperti dalam firman Tuhan, 1 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Oke, jadi apapun perayaan yang kita lakukan, pastikan benar bahwa kita mencari sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Karena dialah sumber segalanya dalam hidup kita dan untuk hidup kita. Betul Gitu. banget. Nggak terasa ya, ternyata kita sudah 1 jam menemani Sobat BMTV kali ini. Yes. Tentunya dengan materi-materi dan cerita-cerita yang menarik. Iya. Mungkin kalau Sobat BMTV mau lihat lagi atau mungkin mau ingat-ingat lagi kira-kira ada unikan apa, boleh ya diulang lagi. Diulang lagi YouTube kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Berita Mujizat TV. Follow Instagram kita @beritaMujizat.
dan juga Facebook page kita Berita Mukjizat serta web kita beritamukjizat.com. Yes, betul banget. Jangan lupa dengerin terus Good News Everywhere setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. And then sing along with us setiap hari Senin jam 5 sore. Dan Talk of Many, ngobrol penuh inspirasi menuju terang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis ya jam 8. Dan Bilurnya setiap hari Jumat jam 6 sore. Oke. Pokoknya jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya gitu ya. Nyalakan loncengnya. Thank you banget sekali lagi buat kalian yang udah bergabung dan setia terus sama Berita Mukjizat TV. Maaf kalau udah salah kata gitu ya. Selamat mempersiapkan malam tahun baru ya kan, yang indah pastinya. Dan jangan lupa gitu kan, itu tadi pesannya. Jangan lupa bahwa pastikan benar kita mencari sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Betul banget, Kak. Yes. Thank you sekali lagi. Akhirnya Inov Dan juga Marta pamit dari Good News Everywhere kali ini. Shalom Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu hati. Kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Memohonkan akan belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Beri kami Yesus. Sudah nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamah bangsa ini dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, pulihkanlah, nyatakan kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia yang kami sangat cinta. Ribuan suku bahasa menantikan kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan
Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Berita Mujizat TV.